apa Persija di dadaku, gue bilang satu waktu juga akan jadi Garuda di dadaku. Bikin apa juga satu jiwa juga satu waktu akan jadi nasional. Nah, ketika gue bikin ini juga gue bilang satu waktu ini juga pasti juga akan jadi lagu nasional. Yang pertama ngucapin gue selamat ya Bung, ini yang kami inginkan dari dulu. Bung harus masuk ke manajemen. Tahu nggak? Siapa Bung? Yang pertama ngucapin. Adek gue kan manggil gue Bung. Yang lain jadi ikut manggil Bung. Akhirnya nama Bung itu identik, terus disuruh jadi pengurus. Ya mengalir gitu aja. Sama sekali nggak kepikiran bahwa akan jadi begini. Ditanya, kenapa lu dukung Persija? Ada BP. Jadi BP ini ternyata bukan cuma sekedar pemain, tapi dia juga daya tarik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kalian bersama dengan Marga Tanya. Marga Tama bertanya-tanya. Ya, hadir di tengah-tengah kita, di sebelah saya tepatnya, Bung Ferry. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bung? Ini akhirnya ya setelah lama wacana untuk Bung, kapan kita Bung ngobrol-ngobrol Bung? Bikinan janjian waktu buat ngobrol-ngobrolnya susah banget ya. Sibuk sekali emang Bung ini. karena memang Bung ini udah di Persija juga sekarang ya Bung ya? Iya, di Persija. Di Persija dari supporter, ini masuk ke manajemen. Tapi kita nggak mau tanya-tanya tentang Bung saat di Persija, nggak Bung. Kita mau flashback tentang kisah Bung waktu menjadi supporter. Oh iya. Yang beberapa puluh ya, kalau bukan beberapa tahun yang lalu, tapi beberapa puluh tahun yang lalu Bung ya. Terpikir nggak sih Bung saat itu awal-awal mendukung Persija hingga akhirnya menjadi dibilang sebagai Panglima The Jack? Ya nggak kepikir sih, mengalir aja. Karena kan gue dari kecil memang diajak sama kakek nonton bola. Awalnya nonton timnas. Kemudian setelah timnasnya bubar, kita menonton apa nih? Nonton Soeharto Cup dulu. Soeharto Cup kan ada tim-tim Persija. Kakek gue ngomong Persija banget gitu. Jadi gue ikut nonton Persija, dan pemain nasional waktu itu banyak dari pemain Persija. Jadi gue tertarik lah gitu. Nah, ketika gue pindah ke Lebak Bulus, rumah gue tadinya Raja Wali Pademangan. Ketika gue pindah Lebak Bulus, Persija ternyata ke situ juga. Ya mau nggak mau nonton, tinggal jalan kaki 5 menit gitu. Oh. Nah mungkin karena sering nonton, terus kemudian dilihat orang itu nih siapa, akhirnya adek gue kan manggil gue Bung. Yang lain jadi ikut manggil Bung. Akhirnya nama Bung itu identik, terus disuruh jadi pengurus. Ya mengalir gitu aja. Sama sekali nggak kepikiran bahwa akan jadi begini gitu. Dan saat itu kan Bung menjadi ketua Bung ya, ketua Jackmania menggantikan Gugun Gondrong. Nah, dari tahun 99 sampai 2005. Perasaannya seperti apa sih Bung ketika menggantikan beliau? Waktu baru gantiin tuh sebetulnya gue bingung nih. Kalau Gugun itu kan artis ya. Gugun itu artis. Dia ngetop. Dia ketemu gubernur, dia ketemu pejabat, dia ketemu tokoh-tokoh bola, itu ngalir aja, enak aja gitu kan, karena dia artis gitu, selebritis. Nah kalau gue nih siapa gitu, gue dulu hanya seorang mahasiswa yang hobi bola, itu aja modalnya gitu. Tapi ya gue coba jalanin, mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari teman-teman Jackmania. Akhirnya ya alhamdulillah smooth jalannya, lancar gitu, sehingga akhirnya anak-anak sampai 3 kali milih gue kan. Gue 3 periode waktu itu. Satu periode berapa lama? Satu periode waktu itu 2 tahun. Artinya 6 tahun Bung ya? 6 tahun. Nah, gue waktu itu pas tahun ke-6 tuh, gue bilang kalau Jackmania tuh harusnya dipimpin sama anak muda. Kalau udah kepala 4 rasanya bukan muda lagi lah, ganti. Nah udah mau nggak mau mereka ganti ya. Akhirnya kita dapat Danang. Iya. Gitu. Pengganti Bung ya? Iya. Bung, sama-sama kita tahu Bung bahwa Bung ini kan menjadi ketum 6 tahun Bung, dan itu melewati tahun 2001 saat Persija juara Bung. Oh iya. Itu perasaan seperti apa Bung? Ya luar biasa, karena gini nih, kita ngerasain waktu itu dukung Persija 8 besar di Makassar. Pada saat di Makassar kita nggak nginep di stadion, kita nggak nginep di hotel, kita nggak nginep di rumah, kita nginepnya di lapangan Karibosi pakai tenda. Dan tendanya itu kebetulan ada yang bawa tenda, tapi kalau yang nggak bawa tenda tuh spanduk dijadiin tenda gitu. Jadi situasinya benar-benar luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, pemain tuh datang tanpa kita minta. Kita lagi ada yang lagi mandi, ada yang lagi main gitar, tiba-tiba datang pemain. Dan itu pemain misalnya datang hari ini striker semua. Ada Budi Sudarsono, ada BP gitu. Wah, anak-anak histeris. Toto besoknya lagi datang pemain tengah semua. Ada Luciano Leandro, Hairivo gitu kan. Wah. Nah jadi kedekatan kebersamaan antara Jackmania dengan
tim Persija waktu itu kental banget. Jadi pada saat kita pulang ke Jakarta, lolos semifinal, kemudian final kita juara, itu rasanya luar biasa banget. Karena kita ngikutin perjalanan Persijanya tuh ngikutin sampai ke Makassar. Dan kita ke Makassar waktu itu nggak naik pesawat, kita naik kapal laut. Berapa hari, Bung? 2 hari, 2 hari naik ya? kapal laut, 6 hari di sana, 2 hari lagi balik ke Surabaya. Karena dulu nggak ada kapal laut Ganda Dewata yang ke Jakarta, tapi ke Surabaya dulu. Dari Surabaya kita udah siapin 2 bis untuk antar kita ke Jakarta. Menteng, Jakarta. Wow. Kenangan banget, Bung, ya itu. Wah itu chemistry-nya dapat banget antara Persija sama Jackmania. Ngomongin chemistry, menyatukan, ya kesatuan, Bung. Seperti lirik anthem Persija, Bung, yang Bung ciptakan, Bung. Persija menyatukan kita semua, Bung. Itu Bung ciptakan tahun berapa, Bung? Gue diundang Jackmania Kalideres, terus gue ngeliat berantem acara musik. Ini yang ini joget, toto jadi berantem. Gue bilang, aduh sesama di Jack masa berantem sih gitu. Jadi gue harus bikin lagu yang menyatukan gitu. Tapi gue belum dapat tuh lagunya. Nah terus kalau nggak salah waktu itu ada Piala Inter Island gitu di Bali. Gue kecewa ngelihat materi pemain Persija kok nggak kelihatan wah gitu. Waktu itu masih Pak Ferry yang pegang. Nah, gue sempat ngobrol sama Pak Ferry. Bang, ini pemainnya kok kayak gini-gini. Pak Ferry kan orangnya terbuka ya. Oke, kita diskusi Fer, kita ngobrol di Bali gitu. Mau diajak ngobrol di Bali. Ya udah, gue udah siap-siap nih. Begitu 2 hari sebelum mau berangkat, tiba-tiba bos manggil di kantor. Bilang, Fer, kamu tolong bantu kerjain proyek yang ini gitu. Jadi gue ada kerjaan yang nggak bisa gue tinggal. Sehingga akhirnya gue nggak jadi ke Bali dan gue kecewa. Yaitu gue naik busway dari Lebak Bulus sampai ke Harmoni, bengong aja gitu, kayak kecewa. Sepanjang jalan kebetulan di busway itu sepi, cuma ada 4 orang sampai Harmoni. Nah di situ gue nyiptain lagunya di situ. Gitu. Jadi semua yang ada di benak gue ngelihat mengenai Persija di situ gue tuangin liriknya, iramanya di situ. Gitu. Itu kalau nggak salah 2015 itu ya? Tahun 2015-16 gitu lah. Itu Bung semua dari mulai lirik. Bung semua. Lirik sampai lagunya Bung semua. Iya. Kemudian pertama kali dinyanyikan sebagai anthem Persija itu tahun berapa, Bung? 2017. Jadi waktu gua diminta jadi ketua Jejek lagi, terus kebetulan 2017 yang pegang Pak Gede. Nah, gua bilang sama Pak Gede, gua punya lagu nih. Gitu, dia dengerin kan lagu dan liriknya, dia dengerin, dia bilang, "Bung, aku mau ini putar di stadion boleh nggak?" Ya silakan, saya bangga kalau diputar stadion gitu. Ya udah diputar stadion sampai sekarang, anak-anak senang. Jadi berapa kali kita putar memang sambutannya anak-anak bagus ya, cukup bagus. Ya happy sih gua. Lagu yang gue ciptain, bukan ciptain ya, lagu yang gue bikin gitu. Ternyata disukain anak-anak dan dijadikan anthem, ya suatu kebanggaan lah. Jadi kan sebenarnya kalau kita telah liriknya tuh dalam banget, Bung. Persija menyatukan kita semua. Ya pesannya tuh sebenarnya kalau menurut saya tuh bisa lebih luas lagi, Bung ya. Nggak cuma Persija, artinya ya sepak bola itu menyatukan kita semua juga, Bung. Itu memang waktu itu sempat terpikir nggak cuma Persija, tapi semoga suatu saat dengan elemen supporter yang lain pun seperti itu juga. Gua gini ya, karena waktu gue bikin Garuda di dadaku juga gue bilang Persija di dadaku, gue bilang satu waktu juga akan jadi Garuda di dadaku. Bikin apa juga satu jiwa juga satu waktu akan jadi nasional. Nah, ketika gue bikin ini juga gue bilang satu waktu ini juga pasti juga akan jadi lagu nasional nih, bisa jadi lagu nasional gitu. Ya nggak ada masalah sih buat gue. Garuda di dadaku tuh juga Bung Ferry ya? Iya kan tadinya gue bikin Persija di dadaku. Oh. Nah, awalnya tuh gue bikin Persija di dadaku itu tahun berapa? Tahun 99 kalau nggak salah gue 99 kalau nggak salah gue bikin Persija di dadaku. Jadi habis pertandingan di Lebak Bulus kita makan-makan di Metro Pondok Indah, terus jalan kaki. Nah dari jalan kaki itulah gue bikin lagu itu. Bung, kan pernah juga Bung, bahkan sampai sekarang Bung ini masuk manajemen Persija juga. Buat teman-teman Jackmania, Bung, dengan masuknya Bung ke manajemen ini akan menjadi sebuah gap atau pemisah antara Bung dengan supporter nggak sih, Bung? Awalnya ada beberapa yang nggak bisa nerima,
Padahal mereka, tapi yang nggak bisa nerima tuh rata-rata bukan generasi pertamanya Jackmania. Karena generasi pertama Jackmania tuh tahu, ketika gue jadi ketua 1 Jackmania, gue sebetulnya udah diminta sama Mbak Diza Rasiat Ali untuk berada di tim. Tapi waktu itu bukan di tim ngikutin dampingin tim, tapi gue ada di kantor. Jadi pertama kali gue masuk sebenarnya bukan tahun masuk ke kerja di Persija tuh bukan tahun 2006, bukan. Tapi dari tahun 98. Jadi yang pada saat itu tim lagi butuh orang yang untuk megang komputer dengan segala isinya, bertanggung jawab dengan segala isinya dan bikin laporan, bikin surat-surat. Itulah di situ semua. Kalau sekarang mungkin namanya sekretaris timnya. Gitu. Kalau dulu nggak ada namanya sekretaris tim atau memang bagian surat lah gitu, tapi juga bikin laporan juga. Nah, gue di situ sebetulnya. Cuman waktu itu gue minta izin sama Gugun. Gugun bilang, ya nggak apa-apa. Gue waktu itu belum kerja di Aries Perdana. Terus kemudian kerja di Aries Perdana yang kedua ini ada sedikit yang merasa kayak different gitu. Lu kayak lu udah di manajemen lu gitu. Tapi ya gue ngalir aja, maksudnya gini loh. Buat gue ini pengabdian gitu. Ketika Persija bilang kita butuh lu gitu. Nah, kalau Persija cuma bilang, lu kerja sama gua gitu, mungkin gua nggak gitu kegugah ya. Tapi ketika Persija bilang, saya butuh kamu untuk berada di tim. Untuk berada di tim, bantu tim Persija gitu. Tawaran itu kaget gua, itu dari Pak Manila sama Pak Sutioso. Terutama Pak Sutioso gitu. Kaget gua, waduh ini yang minta juga bukan orang sembarangan gitu. Ya, ada rasa bangga dan kemudian akhirnya gua terima. Awal-awal memang masih banyak ini, tapi ya gua coba memerankan posisi yang berada di tengah. Gue tetap membela tim, kepentingan tim tetap gue dahulukan, tapi aspirasi Jackmania tetap bisa disampaikan melalui gue. Sejauh ini sukses apa enggaknya biar orang yang menilai gitu. Itu gue jalan dari 2006 sampai 2010. Karena 2011, 12, 13 masih. 2006 sampai 2013. Nah, 2014 udah enggak lagi keluar gitu. Gitu. Jadi ya bisa diterima apa enggak, mungkin teman-teman yang bisa menilai. Sejauh ini sih waktu itu gue merasa nyaman-nyaman aja gitu. Ada 1-2 yang memang agak-agak gimana ya gitu ya. Tapi ya biasalah, perbedaan itu biasa. Ya, karena memang kalau kita lihat di supporter lain seperti itu juga, bahwa biasanya untuk merangkul ya masuk ke manajemen. Nah, pada saat 2006, ini yang menarik nih. Pada saat 2006, gue diangkat jadi asisten manajer. Yang pertama ngucapin gue selamat ya Bung, ini yang kami inginkan dari dulu. Bung harus masuk ke manajemen. Tahu nggak? Siapa Bung? Yang pertama ngucapin Pak Sopati. Wow. Aneh kan? Iya. Bukan dari Jackmania, Pak Sopati. Pak Mayor waktu itu. Dulu yang pertama ngomong tuh sempat jadi ketua juga, Mariadi Gondrong. Oh, kaponya. Iya. Setelah Pak Mayor. Setelah itu yang kedua ngomong Pak Mayor. Pak Mayor ngomong. Terus kemudian Pak Sopati lagi Leprap ngucapin selamat. Justru Pak yang Sopati keempat semua. Baru dari Lamongan, Mas Dayat. Nah baru supporter daerah yang ngucapin dulu, kebanyakan dari Jawa Tengah ya waktu itu. Ngucapin, wah selamat, ini memang harus ada perwakilan supporter di manajemen. Baru beberapa detik ngucapin gitu. Tapi yang pertama ya dari daerah. Dari Pak Sopati ya. Karena hubungannya dengan Pak Sopati bagus banget waktu itu. Balik ke supporter lagi Bung, seru banget ternyata Bung, ceritanya panjang lebar. Kalau Bung lihat sekarang di tribun sendiri Bung, kan Persija udah identik dengan oranye atau merah lah itulah. Nah, tapi bisa kita lihat di tribun sekarang banyak banget komunitas dan bahkan sorry to say banyak yang menggunakan hitam juga Bung. Itu dari sisi Bung Ferry seperti apa sih Bung dengan kondisi seperti itu? Kalau ditanya mau gue maunya kalau gue Persija, titik. Persija pakai merah, gue akan merah. Persija pakai oranye, gue akan oranye. Persija hitam, gue akan hitam. Gitu. Kalau gue pribadi, gue akan merah. Gue lebih suka satu tribun itu semuanya merah. Tapi sekali lagi, generasi sekarang kan generasi yang menurut gue ada banyak tanda kutip lah, ada perbedaan lah dalam cara mendukung gitu ya. Gue nggak bisa maksain, gitu. Apalagi bukan gue lagi ketuanya sekarang gitu. Dan gue nggak bisa maksain gitu ya. Biarin aja lah, mungkin ini mungkin zamannya karena kan pikiran orang umur yang berbeda umur susah untuk kadang-kadang susah untuk disatuin. Sampai sekarang gue tetap nggak bisa nggak masuk di nggak make sense di benak pikiran gue. Kenapa lu harus
hitam itu gue nggak masuk di akal buat gue. Tapi kan mereka punya pendapat sendiri, mereka punya ini sendiri, dan bagi gue kesatuan supporter Persija itu jauh lebih penting dibandingkan segala mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu. Karena itu yang penting. Persija menyatukan kita semua. Iya, gitu. Itu. Ya, jadi di masa-masa waktu Bung itu menjadi di dalam tim lah, dalam tim Persija. Ini Bung ini ternyata punya hobi atau punya keahlian lah bisa dibilang, ini menulis katanya. Dan dulu diuploadnya di Facebook, dan ini tulisan Bung ini ditunggu oleh teman-teman Jackmania, namanya O2 News-nya. Dan buat Bung sendiri ada beberapa tulisan tentunya yang ini mendekatkan kepada supporter dari tulisan-tulisan Bung. Dari pemain ke supporter tuh nggak ada berjarak, dan pemisahnya tuh tulisan Bung. Artinya ketika ada tulisan Bung ini sebagai pendekat juga antara Persija, tim, kemudian supporter. Dan kita mau tanya-tanya ke Bung bahwa tulisan-tulisan yang menurut saya yang paling menggelitiknya ada kisah yang selama ini disembunyikan tentang Ismet Sofyan dan Bambang Pamungkas. Dan ini dulu di O2 News ya Bung ya, namanya Bung ya? O2 News. Dan O2 News itu apa sih Bung sebenarnya? Ya, O2 itu tuh sebetulnya singkatan dari orang oren. Oh. Karena kan kita kostumnya dulu oren gitu, dan gue dulu sempat mau sama beberapa teman pengen memproduksi kaos yang mereknya logonya O2, tapi belum jalan, jadi gue pakai O2 itu untuk suatu berita, O2 News gitu. Nah, kenapa gue bikin tulisan-tulisan di O2 News? Gue pengen pengalaman-pengalaman Persija dari sudut pandang yang berbeda, itu juga bisa diketahui oleh Jackmania. Hal-hal yang lucu, hal-hal yang menarik, hal-hal yang sedih, hal-hal yang serem, itu bisa diketahui oleh Jackmania. Gitu. Jadi gue coba bikin tulisan. Salah satunya tulisan tentang persahabatan Ismet dan BP. Nah, itu gimana Bung? Ismet dan BP itu kayak Tom and Jerry sebetulnya. Dia kemana-mana berdua, sekamar kalau apa-apa. Bung, saya sekamar sama Ismet. Bung, saya sama BP ya. Selalu gitu. Tapi kalau ketemu tinggal ceng-cengan mulu. Ceng-cengannya orang mungkin kalau nggak kenal, ini orang berantem apa enggak sih gitu. Nah, di Persija itu kan kalau besok memang bertanding, itu semua harus nginep di Ragunan. Semua harus nginep di mes. Ismet itu kan kalau nginep di mes, dia nggak pernah bisa jauh dari kelincinya. Bukan istrinya ya? Bukan istrinya. Jadi dia bawa tuh kelincinya gitu. Ke mes tuh dia bawa kelincinya. Padahal nggak dia apa-apain tuh kelinci, paling cuma kasih makan doang. Men gue heran, cuma buat temen doang itu gue heran. Ismet itu. Tapi ya itulah Ismet. Ya. Cuman yang gue membekas sampai di satu waktu di zaman RD sih gue. Itu Ismet akumulasi kartu. Berarti besoknya nggak main, dia minta izin. Coach, besok kan saya nggak main. Saya nggak perlu nginep di mes ya, karena saya ada urusan. Oh iya gitu. Berarti kan BP sendiri. BP tuh nginepnya di lantai 4. Gua di lantai 3. BP lantai 3, gua lantai 2. Gitu. Di Ragunan. Malam-malam jam 11, itu gua tiba-tiba dengar suara. Kan ada isu katanya, cerita kalau di Ragunan itu ada setan. Tapi gue sering sendirian nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah lah, jangan sampai deh gua. Tapi malam itu gue jujur aja gue ketakutan. Karena apa? Ada suara duduk, langkah tangga turun, duduk. Makin lama tuh langkah deket, terus kayak arah orang nyeret sesuatu. Wah, gue duduk. Apaan tuh ya gitu? Sampai suara itu makin lama makin deket, dan deket banget dari pintu kamar gue. Gitu, set. Gue antara gue hidup ketakutan terus, gue nutup muka gue di kasur, atau gue hadapin aja nih sesuatu yang serem ini gitu. Akhirnya gue pilih kedua. Gue bilang, gue nekat aja, gue buka jam 11 malam. Gue buka, begitu gue buka ternyata BP lagi nyeret kasur. Gue bilang, Bang, lu ngapain sih? Gue takut nih, gue bilang. Ya saya juga takut, Bung, kalau tidur sendiri. Karena Ismet kan nggak nginep, rumahnya takut dia pindah ke kamarnya Agus Sugeng, pelatih fisik. Dia bawa tuh kasur. Gue bilang, kempreng bener nih. Gara-gara dia gue jadi takutan gitu. Tapi ya itulah, romantika berada di tim gitu. Ada hal-hal yang menurut gue itu pantas untuk di-share, pantas untuk dibagi ke teman-teman supporter. Supaya apa? Pemain itu, jarak antara pemain dengan supporter itu nggak usah terlalu. Mereka down to earth. Sesuatu yang umum dialami oleh supporter, ternyata dialami juga oleh para pemain. Ya, seru banget ya ternyata ya. Ini cerita-cerita yang memang nggak diketahui publik ya Bung ya? Iya.
Tapi Bung ceritakan lewat O2. Tapi sayang sekali Kak, sekarang Bung udah nggak di tim, jadi Bung nggak bisa bisa cerita lagi. Tapi Bung berharap sih tadi bilang bahwa ya akan ada yang meneruskan cerita-cerita ini gitu, karena biar bagaimanapun juga pemain harus jaraknya dengan supporter ini hilang gitu loh Bung ya. Dan harus ada orang yang melihat tim ini dari sisi yang berbeda, bukan cuma sekedar pemain bola main di lapangan, tapi juga ada yang lebih human gitu, lebih manusiawi. Ternyata mereka tuh manusia biasa seperti kita semua gitu. Ya. Jadi memang ya ketika pemain dan supporter nggak berjarak itu pasti hubungannya juga bagus banget sih nanti, dan sisi psikologisnya juga akan bagus itu. Jadi pemain nggak akan merasa ditekan oleh supporter, pemain nggak merasa akan diintimidasi supporter gitu, karena memang sudah ada kedekatan yang luar biasa sih. Bung, dalam berpuluh-puluh tahun Bung, boleh nggak saya dikasih tahu Bung, satu pemain dan satu pelatih yang paling berkesan buat Bung? Kalau pemain BP ya. Pemain BP ya. Gue mengidolakan Widodo. Ya, Widodo gue idola banget. Kenapa? Disiplin waktunya. Disiplin waktunya gue suka gitu. Tapi gini, dan Widodo yang satu-satunya pemain yang nyumbang lagu ke Persija. Ke Jackmania gitu. Kemudian Aris Indarto, gue suka Aris. Aris tuh mungkin satu orang pemain yang kalau ditawarin kontrak nggak pernah ngeliat kontrak nominalnya tanda tangan gitu. Aris, BP juga gitu. Tapi kenapa gue pilih BP? BP itu good attitude dan good influence. Jadi dia bisa menyebarkan sesuatu yang baik buat Persija. Kalau gue nanya anak The Jack Jawa Tengah, kenapa harus BP? Atau Jack Jakarta aja, kenapa lo harus dukung Persija? Ya gue suka BP. Hampir separuh kali dari pendukung Persija tuh kalau yang ditanya itu yang dulu ditanya, kenapa lo dukung Persija? Ada BP. Jadi BP ini ternyata bukan cuma sekedar pemain, tapi dia juga daya tarik klub untuk bisa merekrut sebanyak mungkin penonton gitu. Kalau pelatih Bung? Oh iya, pelatih ya. Pelatih siapa ya? Gue suka permainan Ivan Kolev waktu dia menerapkan 3-6-1. Gue suka banget permainannya Danur Windo di putaran pertama. Cuman putaran kedua, tapi gue suka banget RD ketika membentuk tim. Gak tau ya, RD itu orang yang apa ya? Orang yang santun banget. Santun itu adalah, gue bingung. Ini orang kok baik banget gitu. Bang, saya mau polanya seperti ini. Dan pemainnya ini. Jadi dia membuka pikiran gua, membentuk tim itu seperti orang menyusun puzzle. Nah, saya butuh ini nih, puzzle-nya masih kosong nih. Waktu itu dia butuh Zarahan, tapi gua nggak berhasil dapetin Zarahan. Nah, dia bilang, Bang, ada lagi satu pemain yang bisa ngisi puzzle di tengah kosong ini, Makor, Olivia Makor. Ya udah, gue coba nego, alhamdulillah dapet gitu. Jadi gue ngerasa dia bukan cuma membentuk tim dengan ini, tapi juga membuka pikiran gue. Dan dia juga sempat tanya sama gue, abang mau pemain siapa? Gue bilang, gue tidak mau menunjuk siapapun. Gue apa ya, kalau gue takutnya nanti dibilang titipan gitu ya. Tapi kan seorang RD kan nggak bakal terpengaruh sama titipan-titipan kayak gitu. Tapi gue cuma bilang, tolong kasih kesempatan ke anak-anak muda. Gue cuma minta itu. Itulah sebabnya akhirnya direkrut waktu itu ada Livki Suteja gitu. Sayangnya itu ada semua 3 pemain itu semuanya bawa ke IPL ya, gue sayangin banget gitu. Tapi waktu itu ada si Livki Suteja, ada Sansan gitu, ada beberapa pemain yang gue anggap bagus-bagus nih pemain gitu. Nah itu direkrut sama Pak Rahmat Darmawan. Wah, ternyata pemain tahu semua, pelatih tahu semua, supporter menguasai. Pokoknya Bung Ferry ini Persija banget lah, nggak ada yang lain, teman-teman semuanya. Bung, terakhir Bung, apa yang mau Bung sampaikan kepada teman-teman Jackmania Bung? Pertama ke PSSI. Gue berharap PSSI itu lebih mengeluarkan peraturan tuh lebih masuk di akal. Jangan cuma mengkebiri kreativitas supporter. Karena jangan alergi gitu dengan kreativitas supporter. Kalau bahaya dikit langsung nggak boleh gitu. Tapi tolong ditelaah gimana caranya gitu. Karena melawan arus itu susah, tapi yang lebih gampang itu mengarahkan arus gitu. Jadi PSSI kalau bikin peraturan tuh yang lebih make sense lah. Nggak ada salahnya diskusi dengan supporter gitu. Tapi di sisi lain supporter juga harus tahu gitu bahwa kita punya organisasi
induk yang namanya PSSI, federasi kita namanya PSSI, dan mereka punya aturan-aturan yang mau nggak mau, suka nggak suka harus kita taatin gitu. Ya bukan berarti kita harus, kita supporter harus bandel, nggak ada masalah, bandel-bandel juga dikit silakan. Tapi kalau kebandelan itu ternyata akhirnya jadi merugikan tim, ya lebih baik evaluasi diri deh. Lu sebetulnya supporter atau karena lu cuman pengen mempertahankan eksistensi lu aja? Karena kalau lu supporter, lu harusnya nggak merugikan klub lu dong. Tapi kalau lu cuman ngotot mempertahankan eksistensi lu, ya dengan cara-cara lu yang sebetulnya dilarang, red flag, turun ke lapangan, lempar-lempar, itu kan dilarang. Atau tawuran gitu kan, itu akhirnya mau nyangka denda. Itu lu cuman mempertahankan eksistensi doang gitu. Bukan bagaimana caranya kalau gue datang Persija harus menang. Gitu. Bukan gimana caranya supaya Persija menang. Gue teriak sekuat tenaga. Persija capek, gue juga harus lebih capek. Gitu. Gue pengennya sih sebetulnya kayak gitu. Soal kultur mah, aduh, kembali lagi di atas dari kepentingan itu semua, di atas dari mempermasalahkan perbedaan-perbedaan, yang terpenting adalah bagaimana membuat tim kita juara, itu aja. Karena Persija menyatukan kita semua. Karena Persija menyatukan kita semua. Oke, terima kasih Bung atas waktunya, Bung. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Tadi obrolan kita seru banget, panjang lebar dengan Bung Ferry dan tentang penguasaan yang luar biasa untuk Persija. Kita doain Bung Ferry ini sehat terus. Amin. Dan sukses terus, dan semoga Persija mendapatkan hasil yang maksimal juga di musim ini, karena musim ini trennya udah mulai alhamdulillah dibanding musim lalu. Iya. Suasananya juga udah lebih enak. Pemain tuh kelihatan lebih slow, lebih happy, lebih enjoy gitu. Musim lalu kita lihat sama-sama banyak tekanan, pemain juga ya kelihatan banget dari mimik muka. Makanya banyak bikin blunder kan musim lalu. Dan musim ini juga lebih tenang, lebih enjoy. Tentunya akan berimbas pada hasil, dan ketika hasil Persiwa bagus, teman-teman juga pasti happy kan mendukung ke stadion. Sekian dari aku, Chandra Margatama, dalam Marga Tanya kali ini bersama dengan Bung Ferry. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.